Pembahasan kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum, silakan ditonton terlebih dahulu, biar ceritanya nyambung. Saat ini Nofumi dan partinya masih berada di negara Zotabel. Seperti biasa, mereka mau mencari budak untuk mempercepat pembangunan dari desa. Ketika melihat ada beberapa budak yang memaksa supaya mereka dibeli sama Nofumi. Karena terlalu berisik, Nofumi kesal dan marah. Ternyata para budak itu disuruh oleh ayahnya untuk menikahi pahlawan perisai. Nofumi hanya berteman dengan budak, makanya dia jadi budak untuk mendekati Nofumi. Nofumi akhirnya tahu bahwa beberapa bangsawan negara Silver mulai mengirimkan anak-anak mereka supaya mereka terhubung dengan Nofumi. Nofumi bilang kalau negara Silver mengganggu Nofumi, maka Nofumi tidak akan segan-segan untuk memusuhi negara Silver. Pedagang budak kagum karena Nofumi mengetahui budak palsu yang merupakan kiriman orang lain. Pedagang budak pun mengajak Nofumi ke tempat budak yang asli. Nofumi melihat ada demiuman tipe Lumo. Nofumi ingat kalau dia punya tipe Lumo. Namanya adalah Limia. Nofumi menyebutkan nama budak yang dia punya. Ternyata ada beberapa orang yang kenal dengan Limia. Nofumi mau membeli budak-budak yang kenal dengan Limia. Alasannya, karena hal itu akan mempermudah supaya para budak bisa langsung percaya dengan Nofumi. Pedagang budak juga mengajak Nofumi untuk menemui dua orang budak. Pedagang itu yakin kalau Nofumi akan tertarik dengan dua budak yang dia tunjukkan. Nofumi melihat satu budak dalam kondisi sehat, sedangkan budak yang satu lagi terlihat tidak sehat. Ternyata Sadina kenal dengan budak yang sehat. Budak itu adalah petarung Kolosium yang bernama Vol. Ketika melihat Vol, Nofumi dan partinya merasakan hawa yang sama ketika mereka melihat monster harimau putih di dunia Kizuna. Sadina bilang bahwa ras Vol adalah ras kuat yang disebut Hakuko. Pahlawan suci pertama lah yang memberikan nama untuk ras mereka. Ternyata kedua budak yang ada di hadapannya adalah saudara kandung dan mereka punya level 32. Pedagang budak bilang untuk rasa Kuko, tubuh mereka masih kecil walaupun mencapai level 32. Rasa Kuko akan terlihat dewasa ketika levelnya sangat tinggi. Bahkan level maksimumnya bisa mencapai level 120. Pedagang budak menjelaskan kekuatan rasa Kuko. Pedagang budak bilang bahwa adik Vol punya kelainan genetik. Dia buta dan tidak bisa berjalan. Vol selalu melindungi adiknya yaitu Atla. Banyak orang yang memanfaatkan Atla supaya Vol bekerja. Nofumi pun menyembuhkan Atla pakai ramuan yang kuat. Namanya adalah ramuan Yggdrasil. Ramuan itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Efeknya untuk saat ini masih belum terasa. Nofumi bilang kalau Vol harus bekerja untuknya demi membayar pengobatan adiknya. Vol akan bekerja untuk Nofumi. Nofumi pun membeli Vol dan Atla. Kemudian Nofumi membawa budak-budak itu ke desanya. Tentunya dia menggunakan teleport. Nofumi juga penasaran dengan salah satu anggota dari 7 pahlawan bintang yang ada di negara Zotabel. Sayangnya pahlawan itu lagi pergi ke negara lain. Jadi Nofumi tidak bisa bertemu dengan pahlawan itu. Walaupun Atla buta, tapi dia bisa merasakan aura kekuatan seseorang. Ketika pertama kali bertemu Nofumi, Atla sudah merasakan kalau kekuatan Nofumi sangat luar biasa. Dan Atla juga yakin kalau Nofumi adalah orang baik. Ketika ada Philo di dekatnya, Atla tahu bahwa Philo lebih kuat dari Nofumi. Mendengar itu, Philo sangat bangga ketika dia dipuji lebih kuat dari Nofumi. Ketika sampai di desa Raptalia, Vol disuruh untuk bawa Atla ke tempat yang dia tunjuk. Tujuannya supaya Atla bisa beristirahat dan sehat kembali. Para budak sisanya yang mengenal Limia, mereka semua reunian. Tentunya Nofumi langsung menyuruh para budak untuk leveling. Nofumi tidak mau ada orang malas yang ikut dengannya. Setelah beberapa hari, Nofumi masih terus mencoba untuk menyembuhkan Atla. Seperti biasa, Vol terlihat kesal ketika Nofumi sangat dekat dengan adiknya. Ya, anggap saja si Vol ini seorang kakak yang punya kasih sayang kepada adiknya melebihi batas seharusnya. Nofumi pun membuka perban yang menutupi wajah Atla. Terlihat kalau Atla sudah jauh lebih baik. Wajahnya sangat cantik. Atla juga sekarang sudah bisa berdiri. Nofumi mengegaskan lagi
kalau semua pengobatan yang dilakukan semuanya tidaklah gratis. Nofumi ingin Fall dan Atla sama-sama bekerja sama demi membangun desa. Atla bilang kalau dia akan berjuang, bahkan Atla siap untuk bertarung. Walaupun Fall melarang Atla untuk bertarung, tapi Atla tetap ingin bertarung. Atla mau menjadi kuat supaya dia jadi orang yang melindungi orang lain. Walaupun level Fall dan Atla sudah cukup besar, tapi Nofumi mau mereset ulang levelnya, karena menurut Nofumi level mereka tidak sebanding dengan kekuatannya. Makanya lebih baik diulang dari awal. Sadina juga mau kalau levelnya diulang. Walaupun Sadina sudah level 98 dan punya kekuatan bertarung yang luar biasa, tapi Sadina masih kurang puas dan dia ingin mereset levelnya supaya dia bisa menjadi semakin sangat kuat. Pada malam hari, Atla tiba-tiba datang ke tempat Nofumi. Atla mau tidur bersama Nofumi. Nofumi heran dengan Atla. Nofumi menganggap kalau Atla adalah Sadina yang kedua. Nofumi masih belum tidur dan dia terus membuat ramuan. Nofumi berpikir kalau dia harus secepatnya mengajarkan para budak cara untuk membuat ramuan. Bisnis Nofumi sudah berjalan lancar. Jadi, kalau produksi ramuan yang sangat banyak, maka ekonomi desa juga akan naik. Atla yang melihat Nofumi, dia kagum atas semua usaha yang telah dilakukan oleh Nofumi. Atla menganggap kalau Nofumi telah melindungi banyak orang. Atla bilang, jika Raptalia adalah pedang dari Nofumi, maka Atla akan menjadi perisai untuk Nofumi. Atla akan melindungi Nofumi. Nofumi memberi semangat ke Atla. Atla bilang kalau dia akan berjuang keras sebagai pelindung Nofumi. Tidak lama kemudian Atla pun tertidur. Nofumi membawa Atla ke tempat Fall. Fall dibangunkan oleh Nofumi. Fall menganggap kalau Atla sudah melakukan sesuatu dengan Nofumi. Nofumi bilang kalau dia tidak melakukan apapun. Nofumi bilang walaupun dia dikelilingi oleh wanita, Nofumi tetap tidak peduli. Bahkan gender apapun yang mendekati Nofumi, dia tetap tidak peduli. Mendengar itu, Fall menganggap kalau Nofumi adalah Kai. Nofumi dengan kesal bilang kalau dia masih orang yang normal. Nofumi pun pergi meninggalkan Fall. Besoknya, Nofumi membuat sarapan untuk para budaknya. Tak lama kemudian, datang seorang gadis yang terlihat mengantuk. Gadis itu meminta makanan. Nofumi tidak kenal dengan gadis itu. Ternyata Philo kenal dengan gadis itu. Gadis itu pun memakai topeng. Ternyata gadis itu adalah orang yang menjadi Mother Pierrot. Nofumi kaget, ternyata lawan kuat yang ada di Colosseum ternyata adalah seorang anak perempuan. Gadis itu memberikan 2 koin perak supaya Nofumi bisa memberikan makanan kepadanya. Nofumi pun memberi makanan dengan harapan gadis itu mau menceritakan tentang tujuannya. Sadina mengobrol dengan gadis itu. Sadina cerita ke Nofumi kalau gadis itu sudah tidak punya majikan. Kontrak dengan majikan yang lama telah selesai. Jadi, gadis itu datang ke desa Raptalia dengan harapan Nofumi akan mengontrak dirinya. Nofumi bilang kalau dia tidak butuh tentara bayaran. Gadis itu bilang kalau Nofumi tidak mau mengontraknya, maka gadis itu mau berteman dengan Nofumi. Atla merasakan kalau gadis itu bukanlah orang yang jahat. Ketika gadis itu mau menjelaskan tentang dirinya, yang Nofumi dengar hanyalah suara seperti orang ngomong di telepon dengan sinyal yang buruk. Suara gadis itu terdengar terputus-putus, tapi walaupun begitu, Nofumi masih agak mengerti sedikit. Ternyata, gadis itu berasal dari dunia lain dan salah satu pemegang Faisal Weapon. Dia tidak bisa pulang karena penghalang roh kura-kura yang ada di dunia Nofumi.